Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldo Wijaya dengan NPM 2015061012 dari kelas TIB. Di video kali ini saya akan menjelaskan aktivitas saya di Python Essential 2 versi 2.0 Intermediate mengenai modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, serta summary test. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas sesuai dengan permintaan di tugas akhir. Baiklah, langsung saja. Kita di sini akan masuk ke Python Essential 2 modul 1. Bisa diklik sini. Jadi di PE2 modul 1 ini kita mempelajari tentang yang berjudul modul, package, and PIP. Kita mempelajari tentang bagaimana cara mengimport dan menggunakan modul Python. Kemudian kita juga mempelajari bagaimana menggunakan library standar Python yang paling sering digunakan atau yang sangat berguna. Kemudian kita akan mempelajari tentang constructing and using Python package atau membangun dan menggunakan paket Python. Kemudian yang terakhir ada PIP atau Python Installation Package dan bagaimana cara menggunakan, menginstal dan menguninstall package dari PyPI. Jadi di modul 1 ini ada beberapa bab. Jadi bab pertama itu mengenai pengenalan terhadap modul di Python. Kemudian di bab 2-nya kita mempelajari tentang selected Python modul atau memilih modul Python. Jadi ada kode, ada fungsi math, random, platform. Kemudian di bab 3 kita mempelajari tentang modul dan package atau paket. Kemudian di bab 4-nya kita mempelajari tentang Python Package Installer atau PIP. Jadi langsung saja kita masuk ke bab 1. Di bab 1 ini kita mempelajari tentang what is a module. Jadi apa sih modul itu? Kemudian di bab 1, subbab 2-nya, kita mempelajari tentang bagaimana cara menggunakan modul. Nah, how to make use of a module. Kemudian kita akan mempelajari tentang import modul. Mengimpor modul. Nah, jadi di sini pengenalan terhadap import modul. Kemudian ada juga, ini ada math, NS, dan aliasing. Kemudian di akhir bab 1 ini kita ada section summary. Sebagai untuk pembelajaran lebih dalam itu seperti latihan. Oke. Tadi sudah yang bab 1 dari modul 1. Sekarang kita akan membahas tentang bab 2. Jadi di dalam bab 2 ini ada yang namanya useful module. Jadi menjelaskan tentang bagaimana bekerja sesuai dengan standar modul. Ada useful module math. Nah, ini penjelasan-penjelasan lebih lanjutnya. Kemudian di sini ada lumayan banyak dengan random, platform, dan lain sebagainya. Oke, itu bab 2. Sekarang ke bab 3. Di bab 3 ini kita mempelajari tentang modul dan package. Nah, jadi writing your modul itu seperti wadah, sehingga jadi kita itu bisa mewadahi beberapa fungsi itu semau kita. Namun tentu saja jika terlalu banyak maka itu akan membuat kita pusing, sehingga ada yang namanya package atau package ini disebut dengan sejenis file gitu kalau dalam kehidupan kita.
Oke. Itu tadi penjelasan tentang modul dan package. Dan di akhirnya juga ada section summary. Sekarang kita akan ke Python Package Installer. Jadi, kita itu akan mempelajari tentang Python Packaging Ecosystem dan bagaimana cara menggunakan PIP ini. Nah, di bab yang ini. Seperti ini. Ada penjelasannya lengkap di sini. Jadi, di bab 4 ini, kita mempelajari tentang penginstalan package Python, kemudian kita mempelajari tentang penginstalannya di Windows, di Linux, dan lain sebagainya. Kemudian kita mempelajari juga bagaimana cara menggunakan Python Package Installer ini. Jadi di sini ada section summary di akhirnya juga. Nah, jika kita telah mempelajari modul 1, maka kita dapat langsung mengerjakan modul 1 quiz. Nah, seperti ini gambarannya. Oke. Jadi ini modul 1 quiz. Jadi ada waktu 15 menit dengan 10 pertanyaan, poin skornya 10, dan passing skornya itu kita harus di atas 70% benar. Nah, untuk pengetahuan bahwa modul quiz itu dapat dilakukan secara berulang-ulang. Dan nilai terbesar maka akan digunakan. Ini juga ada modul 1 tes. Modul 1 tes ini kurang lebih sama, namun dengan pertanyaan yang berbeda, jumlahnya, waktu yang berbeda, dan poin skornya juga berbeda. Oke, sekarang kita akan masuk ke modul 2. Oke, modul 2. Jadi, di modul 2 ini kita akan mempelajari tentang string. Sebelumnya modul 2 ini berjudul string dan list method, serta exception atau pengecualian. Jadi, di modul ini kita akan belajar tentang karakter, string, dan standar coding. Kemudian ada string versus list, atau persamaan dan perbedaannya. Di sini kita akan pelajari. Kemudian kita akan mempelajari metode list serta metode string. Di samping itu kita juga akan mempelajari tentang bagaimana caranya Python menghandling runtime error. Kemudian ada controlling the flow of error using try and except. Jadi bagaimana cara mengontrol error dengan menggunakan try and except, serta ada hierarki dari exception. Jadi di modul 2 ini kita mempelajari ada yang bab satunya tentang karakter dan string versus computer. Jadi bagaimana sih caranya karakter itu mengerti single karakter. Jadi komputer itu menyimpan karakter itu dalam bentuk data. Jadi dalam bentuk angka maksud saya. Jadi setiap karakter itu direspon komputer dengan nomor-nomor yang unik seperti ini contohnya. Oke. Kemudian ada yang namanya di bab 2 itu judulnya The Nature of String in Python. Jadi sifat-sifat string di Python. Nah, di sini kita akan mempelajari sifat-sifat string di Python. Kemudian kemudian kita akan mempelajari tentang metode string. Jadi metode string, nah seperti ini gambarannya, ada kodenya juga serta penjelasannya. Setelah itu kita akan mempelajari tentang string in action dan list metode. Nah, seperti ini, comparing strings. Di modul 2 juga kita bab 5 itu akan mempelajari string dan for simple program.
Kemudian kita akan mempelajari error, kemudian mempelajari hierarchy of exception. Di sini ada anatomy of exception juga. Nah, seperti ini anatominya. Kemudian ada useful exception. Nah, jadi built-in exception, arithmetic error, dan lain sebagainya yang kita pelajari di modul 2. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi bab-babnya. Nah, jika kita telah mempelajari bab di modul 2, maka sama seperti dengan sebelumnya, kita akan diminta untuk mengerjakan kuis di modul 2 itu dengan cara yang sama dan tidak jauh berbeda dengan yang ada di modul 1. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang modul 3 yang berjudul Object Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek. Jadi di Python Essential 2 modul 3 ini kita akan belajar tentang konsep dasar dari Object Oriented Programming. Atau seperti yang saya sebutkan tadi bahwa Object Oriented Programming ini dalam bahasa Indonesia yaitu pemrograman berbasis objek. Kemudian kita akan mempelajari tentang perbedaan antara prosedural dan pendekatan objek. Kemudian ada juga kelas, objek, properti, dan metode. Nanti kita akan pelajari di modul 3 ini. Kita juga akan mencoba mempelajari membangun kelas yang dapat digunakan kembali dan membuat objek. Kemudian kita akan mempelajari pewarisan dan polimorfisme. Kemudian kita akan mempelajari exception sebagai objek, pengecualian sebagai objek. Oke. Di modul 3 ini ada di bab satunya yaitu the foundation of OP seperti class, object, attribute seperti itu. Nah, jadi konsep dasar dari object oriented, pendekatan object oriented. Oke. Tadi kita mempelajari konsep dasarnya. Kemudian di bab 2-nya ada stack the procedural versus OOP approach. Nah, seperti ini jadi. Jadi di bab 2 modul 3 ini kita mempelajari tentang stack. Stack itu merupakan struktur pengembangan struktur yang dikembangkan data dengan jalan yang sangat spesifik dan bentuk yang sangat spesifik. Oke. Itu tadi stack prosedural, kemudian nanti setelahnya akan ada yang namanya properties. Nah, sini. Jadi, di sini kita akan mempelajari tentang instance variable. Kemudian ada metode, ya mempelajari tentang kelas dan objek metode, constructor, parameter, properti. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang inheritance atau pewarisan. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang function, metode, class, hierarchy, polymorphism, composition, single versus multiple, inheritance. Kemudian sebentar. Oke, kita buka terlebih dahulu yang inheritance. Jadi mengapa kita itu menggunakan inheritance dan bagaimana caranya akan dibahas di bab 5 modul 3. Kemudian ada yang namanya objective nature of Python exception. Jadi mempelajari tentang exception itu secara lebih lanjut di bab ini. Oke, nah jika sudah 6 bab di modul 3 ini, maka kita diminta untuk mengerjakan kuis dan tes ya. Cara yang digunakan dan peraturan yang digunakan tentu tidak jauh berbeda dengan kuis dan tes yang ada di modul-modul sebelumnya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang modul 4 yaitu miscellaneous. Oke, langsung saja.
Di modul 4 yang berjudul miscellaneous ini kita akan mempelajari tentang generator, iterator, dan closurers. Kemudian kita akan mempelajari bekerja dengan file system, directory tree, dan files. Kemudian kita akan mempelajari selected Python standard library module. Itu memilih modul Python standard library. Oke, itu modul 4. Jadi modul 4 ini ada beberapa bab ya. Bab satunya tentang berjudul generator and closurers. Jadi di mana kita dapat menemukan generator dibahas di bab 1 ini. Kemudian kita akan membahas tentang processing files di bab 2, yaitu membahas tentang mengakses file dari kode Python. Kemudian di bab 3 kita akan membahas tentang processing text dan binary files. Jadi di bab 3 ini ada bagaimana caranya memproses text file. Di bab 4 ada yang namanya interaksi dengan sistem operasi. Nah, di sini ada perkenalannya terlebih dahulu dengan operating system modul. Ya, seperti ini. Kemudian di bab 5 ada bekerja dengan date and time related function. Jadi kita belajar tentang fungsi time, date and time related. Oke, di sini. Jadi pertamanya itu tentang perkenalan terlebih dahulu, apa itu datetime module. Jadi seperti itu. Jadi itu merupakan kelas dengan kerjaan dan tanggal dan waktu. Kemudian yang terakhir ada kalender modul. Oke, kalender modul. Nah, seperti ini. Jadi ada perkenalannya terlebih dahulu juga tentang kalender modul. Oke, jika sudah, itu merupakan bab terakhir. Jika sudah, kita akan diminta mengerjakan modul 4 quiz sama seperti yang tadi. Dan modul 4 tes dengan peraturan jauh berbeda dengan modul-modul sebelumnya. Oke, ini course completion, Python Essential 2 complete. Kemudian kita akan setelah complete, nah akan muncul seperti ini. Jadi bukti bahwa kita sudah menyelesaikan Python Essential 2. Nanti ada sertifikatnya di akhir jika kita telah mengerjakan yang namanya, jadi jika kita telah mengerjakan yang namanya summary test, nah, seperti ini summary test gambarannya dengan 40 soal dan 60 menit. Jadi kita butuh summary test ini untuk mendapatkan sertifikat. Seperti itu. Kemudian sini ada PGAP certification-nya. Oke, dan nah, seperti ini. Jika kita telah mengerjakan quiz tes, itu akan muncul nilainya di sini. Dan jika sudah itu warnanya hijau nih. Ada checklist, ada nilainya ini 100%, 81, 188, seperti itu. Oke, sekian penjelasan mengenai aktivitas saya di PCEP 2 ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.